Saya akan menjelaskan soal nomor satu. Nah, diketahui pada soal tersebut adalah semestanya, yaitu terdapat 65 orang yang membawa makanan pada piknik, yaitu hotdog dilambangkan dengan H, ayam goreng A, salad yaitu dilambangkan dengan S, penutup yaitu dilambangkan dengan P. Dan juga diketahui semua kombinasi dan jumlah orang yang membawa kombinasi makanan tersebut. Nah, ditanya, berapa banyak orang yang menyiap dan membersihkan tempat piknik, yaitu orang yang tidak membawa makanan apapun, dilambangkan dengan N, tanda kurung, A bar, A bar, S bar, P bar. Nah, kita jawab dengan rumus berikut, yaitu rumus yang berpola, yaitu N dikurang kombinasi 1, dijumlah kombinasi 2, dikurang kombinasi 3, dan jumlah kombinasi 4. Lalu, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tersebut. Dan kemudian akan menemukan hasil akhirnya, yaitu 4. Kita harus pertama-tama membuatnya jadi seperti ini, jadi sebuah diagram Venn. Tapi kalau saya menggunakan kotak karena saya lebih jago bawa bikin dari kotak. Yang pertama-tama itu untuk mendapatkan ya setiap isi kotak itu, ya pertama-tama kita dengan kotak itu dari bawahnya. Di sini kita misalkan kita tahu bahwa 2 orang bawa komponen jenis makanan, kait kita paling tengah-tengah yang memiliki semua atributnya, itu jadikan 2. Lalu untuk kita mendapatkan ke atasnya lagi, misalnya kita mencari orang yang bawa ayam goreng, salad, dan makanan penutup. Lalu kita dapat dengan mudah dengan hanya mengurangkannya dari 7, kita kurangkan dengan 2, menjadi 5 di sini yang bawa dessert, ayam goreng, dan lalu kita lanjutkan lagi untuk berikutnya, misalkan untuk 5 orang bawa hotdog, salad, dan makanan penutup, kita kurangi 2 lagi, kita akan menjadi 3 di sini. Nah, dari situ kita lanjutkan terus hingga mendapat semua isinya. Di sini misalnya yang bawa dessert 8 orang, yang membawa ayam goreng dan membawa dessert dan membawa hotdog itu dapat orang, dan seterusnya. Nah, dari situ kita jawaban B, berapa banyak orang yang hanya membawa hotdog. Di sini kita dapatkan bahwa ada 2 doang yang membawa hotdognya. Sedangkan untuk yang C, ada berapa orang yang membawa hanya tepat satu jenis makanan. Kita tetapkan 2 plus 6 jadi 8, 8 plus 8 plus 8, 8 kali 3 jadi 24. Maka ada 24 orang total yang hanya membawa tepat satu jenis makanan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 2. Nah, di sini kan untuk nomor 2 itu soalnya kita untuk menyusun huruf koresponden. Dari huruf koresponden di sini ada total ada 14 huruf dengan 5 huruf itu memiliki pasangannya ya atau lebih dari satu. Nah, dari sini kita langsung masukin saja. Sini jadi 14 faktorial dari 14 huruf dan ini 2 faktorial pangkat 5 ya atau 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial untuk huruf yang lebih dari satu. Kita mendapatkan hasilnya segini. Nah, lanjut kita langsung mengerjakan untuk 2A. 2A di sini kan tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan gitu. Nah, maka di sini kita masukin aja 13 faktorial per 2 faktorial pangkat 4, 12 faktorial per 2 faktorial pangkat 3 dan seterusnya kita kurangin. Yang ini 5-nya itu adalah total dari huruf yang identik dan ini 1 2 3-nya itu adalah kondisinya. Maka ditambahkan gitu kan. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah segini. Dan karena kita menggunakan prinsip inclusion dan exclusion, maka kita akan mendapatkan hasilnya totalnya segini, 1,286, 046, 720. Nomor 2 bagian B, yaitu dengan soal berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf dalam koresponden sehingga terdapat tepat 2 pasang huruf identik secara berurutan. Oke, baik, dari apa yang diminta oleh soal, kita perlu uh, kombinasi dari huruf yang akan menyusun 2 pasang huruf identik secara berurutan. Yang dimana yang dimana yang harus kita perlukan itu adalah huruf yang bertotal lebih dari 2, dan kebetulan di soal disediakan masing-masing hurufnya itu ada yang memiliki dua huruf, dan di situ sebanyak 5 huruf yang memiliki total frekuensi 2, yaitu O, R, E, S, dan N. Maka kombinasi dari 5 dan 2 itu adalah 10. Lalu selanjutnya yang perlu kita cari adalah korespondens kan memiliki total huruf 14, urutannya 14. Lalu karena sudah kita pakai untuk 2 pasang huruf identik secara berurutan ini, itu adalah masing-masing 2 huruf yang dimana totalnya menjadi 4 huruf, maka kita kurangi dengan 4, lalu kita tambahkan 2K di sini, totalnya itu akan menjadi total huruf yang akan tersusun adalah 12. 12 kombinasi. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari permutasi dari total huruf dan frekuensi setiap hurufnya. Nah, karena yang tersisa dari huruf yang berjumlah 2 itu ada 3, maka di sini itu kita cari permutasi dari 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dengan kali 2 faktorial, yang akan menghasilkan 59875,200. Lalu selanjutnya, tadi kan kita sudah menemukan yaitu kombinasi dari 2 pasang huruf identik secara berurutan itu adalah 10, maka kita tambahkan saja dengan kombinasi yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu jadi hasilnya itu untuk banyaknya cara menyusun huruf-huruf dalam korespondens yang sehingga kita terdapat tepat 2 pasang huruf identik secara berurutan itu adalah berjumlah 598.752.000. Yaitu yang ditanya adalah berapa cara paling sedikit ada 3 pasang huruf identik yang berurutan. Nah, dari soal ini diketahui adalah huruf korespondens, yaitu memiliki total 4 huruf. Nah, jika kita jabarkan, diketahui ada 5 huruf yang berpasangan, yaitu O, R, E, S, dan N. Ada 5. Nah, cara menjawabnya adalah kita memisalkan 3 pasang huruf ini menjadi satu.
Misalnya adalah O digabung dengan S digabung dengan N. Jika kita faktorialkan adalah 11 faktorial, karena 14 dikurang 3 adalah 11. Kemudian dibagi 2 faktorial 2 kali, karena masih terdapat R dan E yang bermunculan 2 kali. Nah, setelah diketahui hasilnya, kita lanjut mencari jumlah pasangan yang mungkin, yaitu karena ada 5 pasang huruf, karena kita ditanyanya juga ada paling sedikit ada 3 pasang, maka dari 5 tersebut kita ambil 3 contoh. Dan kita masukkan ke rumus kombinasi, yaitu menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu hasilnya 10. Kemudian, untuk hasil akhirnya, kita hanya tinggal mengalihkan kedua nilai tersebut untuk mencari 3 pasang identik, yang paling sedikit, 3 pasang identik, yaitu nilainya adalah 99.792.000 cara. Nah, di nomor 3 ini diberi suatu case di mana suatu maskapai penerbangan merancang alur ketiga chatbot yang dapat merespon cepat permintaan pemesanan tiket dari pelanggan. Nah, di sini sudah diberi tabel transisi di mana saat state key 0 diberi input saya kan berlanjut ke state key 1. Lalu dari state key 1 diberi input ingin melanjut ke key 2. Dari key 2 saat diberi input memesan melanjut ke key 3. Dari key 3 saat diberi input tiket lanjut ke key 4. Lalu di sini juga dari key 0 saat diberi input pesan atau pesankan lanjut ke key 3. Juga saat di key 0 saat diberi input tolong akan tetap di key 0. Nah, di sini saya sudah membuat diagram NFA dari tabel transisi yang diberikan. Di sini dari tabel transisi itu saya simpulkan bahwa final state-nya ada pada key 4. Selanjutnya, ini saya sudah membuat tabel transisi untuk memudahkan pengerjaan untuk membuktikan input pada soal apakah sesuai dengan apakah diterima atau tidak oleh NFA-nya. Di sini pertama ada kalimat saya ingin pesan tiket. Untuk mengecek apakah diterima atau tidak oleh NFA tersebut, di sini saya menggunakan perluasan transisi. Pertama kita buat basisnya dulu, yaitu transisi diperluas dari key 0 saat diberi input epsilon dengan key 0 itu sendiri. Nah, selanjutnya ada langkah induksi. Langkah pertama itu saat transisi dari key 0 diberi input saya. Nah, di sini fungsi diperluasnya itu sama dengan gabungan dari transisi PI saat diberi input A. PI itu adalah hasil dari input sebelumnya. Maka kalau di sini adalah key 0. Maka transisi dari key 0 saat diberi input saya yaitu akan ke key 1 sesuai pada tabel. Nah, lanjut ke langkah kedua sama seperti pada langkah pertama, itu akan menghasilkan key 2. Langkah ketiga akan menghasilkan himpunan kosong. Di langkah keempat pun juga akan menghasilkan himpunan kosong. Maka dari input saya ingin pesan tiket ini saat diiris dengan final state atau key 4 akan menghasilkan himpunan kosong yang berarti input tersebut tidak diterima oleh NFA. Lalu di nomor 2 ada kalimat input pesankan tiket untuk saya. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu basis dari fungsi transisi diperluas key 0 saat diberi epsilon, yaitu key 0 itu sendiri. Nah, langkah induksinya juga sama seperti sebelumnya. key 0 saat diberi input pesankan A itu sama dengan gabungan dari fungsi PI, A. Dengan A-nya adalah pesankan dan PI-nya adalah key 0. Fungsi transisi saat key 0 diberi input pesankan adalah key 3. Langkah kedua sama seperti sebelumnya, menghasilkan key 4. Langkah ketiga akan menghasilkan himpunan kosong. Langkah keempat akan menghasilkan himpunan kosong juga. Kesimpulannya, hasil input dari pesankan tiket untuk saya saat diiris dengan key 4 atau final state akan menghasilkan himpunan kosong. Yang berarti input tidak diterima oleh NFA. Di sini kita dapat sebuah kalimat, yaitu tolong saya ingin memesan tiket. Nah, analisis ini dimulai dengan memproses kata tolong. Kata tolong ini, diagram NFA tetap berada di state awal key 0. Karena input ini diterima oleh fungsi transisi. Namun, ketika tanda koma, tolong koma ini dimasukkan bersama input yang ini, tolong koma, diagram NFA tidak mendukung simbol tersebut. Akibatnya, fungsi transisi menghasilkan himpunan kosong. Yang berarti proses berhenti dan input selanjutnya seperti saya ingin memesan tiket tidak dapat diproses. Dengan demikian, kalimat tolong saya ingin memesan tiket dinyatakan tidak diterima oleh NFA. Nah, di nomor 4 ini, kita mendapatkan sebuah kalimat, yaitu saya ingin memesan tiket sekarang. Nah, pada kalimat ini, kita bisa analisis dimulai dengan proses kata saya. Nah, yang membawa NFA dari key 0 ke key 1. Selanjutnya, input saya ingin memindahkan NFA ke key 2, kemudian input saya ingin memesan membawa NFA ke key 3. Dan input terakhir yaitu saya ingin memesan tiket mencapai final state-nya yaitu adalah key 4. Nah,
diagram NFA tidak memiliki transisi yang valid untuk memprosesnya, sehingga proses transisi menghasilkan himpunan kosong. Dengan demikian, kalimat saya ingin memesan tiket sekarang juga tidak diterima oleh NFA.